Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah adalah kalimat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aidil Ramadan dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Sains Islam, yang dimana pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi Ibnu Al-Haytham. Jadi sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang dari isi makalah saya, yang dimana sejarah perkembangan sains tidak dapat dilepaskan dari peran para filsuf yang meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmiah. Dan salah satu tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk kerangka berpikir ilmiah yaitu adalah Ibnu Al-Haytham pada tahun 965 sampai 1040 Masehi, yang dalam dunia barat dikenal sebagai Al-Hasan. Ia adalah seorang filsuf muslim yang berasal dari Basrah dan hidup pada masa keemasan Islam. Selanjutnya, biografi dari filsuf Ibnu Al-Haytham, yang dimana ia memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka yang lahir sekitar tahun 965 Masehi di Basrah atau Irak dan wafat sekitar 1040 Masehi di Mesir. Ia dikenal di dunia barat dengan nama Al-Hasain. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai pelopor dalam bidang optika, fisika, matematika, dan astronomi. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Al-Manazil atau buku optik yang merevolusi pemahaman manusia tentang cahaya dan penglihatan. Dalam karyanya, ia membantah pandangan sebelumnya bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat, dan menjelaskan secara ilmiah bahwa penglihatan terjadi karena cahaya memantul dari objek ke mata. Selanjutnya, penemuan dari Ibnu Al-Haytham terhadap sains yaitu yang pertama, teori penglihatan atau optika. Jadi, penemuan paling terkenal Ibnu Al-Haytham adalah penjelasannya tentang bagaimana manusia melihat. Dalam karya monumentalnya Kitab Al-Manazil atau buku optika, ia membantah teori Yunani kuno yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat. Kemudian Ibnu Al-Haytham menjelaskan secara ilmiah bahwa penglihatan terjadi karena cahaya memantul dari objek ke mata, merupakan dasar bagi ilmu optik modern. Kemudian yang kedua, penemuan yang kedua dari Ibnu Al-Haytham yaitu metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah Ibnu Al-Haytham adalah pelopor metode ilmiah modern. Ia menerapkan langkah-langkah ilmiah seperti observasi, hipotesis, ataupun eksperimen dan verifikasi. Pendekatan ini jauh mendahului ilmuwan barat seperti Galileo dan Newton. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, penemuan kamera lubang jarum.
Jadi, Ibnu Al-Haytham juga menemukan prinsip kerja kamera lubang jarum. Ia menyadari bahwa cahaya yang masuk melalui lubang kecil ke ruang gelap dapat memproyeksikan gambar terbaik dari objek di luar, dan ini menjadikan dasar bagi perkembangan kamera modern. Terus yang keempat, kontribusinya dalam matematika dan geometri. Jadi, ia menulis berbagai karya dalam bidang matematika termasuk tentang geometri, aljabar, dan teori bilangan. Dan salah satu kontribusinya adalah studi tentang parabola dan cara menghitung volume benda-benda berbentuk tak beraturan. Dan kemudian penemuan yang terakhir yang saya paparkan dari makalah saya yaitu astronomi dan mekanika langit. Jadi, dalam astronomi, Ibnu Al-Haytham juga mengkaji gerakan planet dan bintang. Ia mengkritik model Ptolemaic dan berusaha mengembangkan sistem kosmologi yang lebih rasional dan berdasarkan observasi. Ia juga meneliti tentang cahaya bulan dan menjelaskan bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.